Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bu, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Khairowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan statistika secara runtut dimulai dari penentuan tabel distribusi frekuensi hingga perhitungan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Tahap pertama yaitu adalah menghitung banyaknya kelas, yang dimana banyak kelas ditentukan dengan rumus tugas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3, log N. Karena jumlah data atau N adalah 50, maka maka rumusnya menjadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Kemudian nilai logaritma dari 50 adalah 1,699. Selanjutnya 3,3 dikalikan dengan 1,699 hingga diperoleh hasil 6,6. Karena banyak kelas harus berupa bilangan bulat, maka nilai 6,6 dibulatkan menjadi 17. Yang terlihat menjadi 17 di sini. Oke. Selanjutnya, pada poin selanjutnya adalah menentukan lebar kelas. Setelah banyak kelas diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan lebar kelas. Lebar kelas dihitung dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kemudian dibagi banyak kelas. Nilai maksimum data adalah 91. Dan nilai minimum data adalah 29. Yang terlihat di sini nilai minimumnya 29, ini maksimalnya 91. Sehingga 91 dikurangi 29 menghasilkan 62. Nilai 62 tersebut dibagi dengan 17 sehingga diperoleh hasil 8,86. Karena lebar kelas harus bilangan bulat, maka nilai tersebut dibulatkan menjadi 9. Selanjutnya, pada poin berikutnya kita akan menentukan interval pas dan titik tengah. Berdasarkan lebar kelas 9, saya menyusun interval kelas dimulai dari nilai terendah, yaitu 29. Interval kelas pertama adalah 29 sampai 37. Kelas kedua 38 sampai 46. Kelas ketiga 47 sampai 55. Kelas keempat 56 sampai 64. Kelas kelima 65 sampai 73. Kelas ke-6 74 sampai 82. Kelas ke-7 83 sampai 91. Selanjutnya untuk setiap kelas ditentukan titik tengah yang diperoleh dari rata-rata batas bawah dan batas atas kelas tersebut. Sebagai contohnya, titik tengah kelas 29 sampai 37 adalah 33. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas poin menentukan frekuensi. Setelah interval kelas ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi absolut, yaitu jumlah data yang masuk ke dalam setiap kelas. Kemudian dihitung frekuensi relatif, yaitu frekuensi setiap kelas dibagi dengan jumlah seluruh data. Selanjutnya ditentukan pula frekuensi kumulatif kurang dari, yang merupakan penjumlahan frekuensi dari kelas pertama hingga kelas tertentu. Dan juga frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu penjumlahan frekuensi dari kelas tertentu hingga kelas terakhir. Selanjutnya kita akan membahas menentukan mean. Setelah tabel distribusi frekuensi tersebut terbentuk, saya menghitung mean atau rata-rata berkelompok. Mean dihitung dengan rumus jumlah hasil kali frekuensi
dan titik tengah dibagi jumlah data. Setiap frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya masing-masing, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan. Dari perhitungan diperoleh jumlah hasil kali frekuensi dan titik tengah sebesar 20.973. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan jumlah data yaitu 50, sehingga diperoleh 59,46, yang dimana meannya adalah 59,46. Selanjutnya, kita akan menentukan median. Median merupakan nilai yang membagi data menjadi dua bagian, yaitu sama besar. Menjadi dua bagian yang sama besar. Langkah pertama adalah menentukan nilai nilai N per 2, yaitu 50 dibagi 2, sehingga diperoleh 25. Data ke-25 berada pada kelas keempat, yaitu kelas 56 sampai 64. Sehingga kelas tersebut merupakan kelas median. Median dihitung dengan rumus batas bawah kelas, bawah median kelas. Rumus batas bawah kelas median ditambah hasil pengurangan N per 2 dengan frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelas median. Kemudian dikalikan lebar kelas. Dengan memasukkan nilai yang ada, diperoleh median sebesar 59,65. Selanjutnya, kita akan menghitung modus. Berikut adalah perhitungan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Modus berada pada kelas dengan frekuensi terbesar, yaitu kelas 56 sampai 64. Modus dihitung dengan rumus batas bawah kelas modus ditambah perbandingan selisih frekuensi kelas modus dengan jumlah selisih frekuensi kelas sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian dikalikan lebar kelas. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai modus sebesar 60. Selanjutnya kita akan menentukan hitungan jangkauan atau range. Ukuran penyebaran pertama adalah jangkauan. Jangkauan dihitung dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu 91 dikurangi 29 sama dengan yang dimana hasilnya 62, yaitu range-nya adalah 62. Kemudian menghitung variance-nya yang menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Variance dihitung dengan rumus jumlah hasil kali frekuensi dengan kuadrat selisih titik tengah terhadap mean dibagi jumlah data. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai variance sebesar 358,3. Selanjutnya, menghitung simpangan baku. Ukuran penyebaran data terakhir adalah simpangan baku, yaitu akar dari variance. Akar dari 358,3 adalah 18,93. Dengan demikian, seluruh perhitungan statistika telah dilakukan mulai dari penyusunan tabel distribusi frekuensi, perhitungan ukuran pemusatan, hingga ukuran penyebaran data. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data memiliki nilai rata-rata sekitar 59 dengan penyebaran data yang cukup besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.